Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam rahayu, salam sedulur, salam channel Bocah Tobat. Alhamdulillah yang di malam berbahagia ini saya ditemani oleh Kang Yudi dari Padepokan Gunung Lawu. Ya, mungkin para sahabat pecinta Bocah Tobat juga mampir juga ke channelnya Kang Yudi, yaitu Padepokan Gunung Lawu. Ya, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ngobrol bincang-bincang aja nih tentang perjalanan sosok Gus Yudi ya, sehingga bisa masuk ke perjalanan spiritualnya ya, hingga mencapai titik keberhasilan. Insya Allah menjadikan suatu keberhasilan kita, contoh perjalanannya mungkin dari awalnya seperti apa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin nanti para sahabat sekalian ambil hikmahnya, semoga ini jadi pelajaran kita juga. Mungkin suatu perjalanan hidup ada yang berbeda ataupun ada yang sama. Ya, silakan Kang Yudi. Awalnya dulu itu bagaimana Kang Yudi mengenal Padepokan Sapu Jagat, apa bagaimana dari awal-awalnya? Apa dari Sapu Jagat dulu atau yang lain? Ya, sebetulnya proses semua itu. Oh, proses ya. Ya, kalau saya lihat-lihat kembali ke belakang itu, jadi awalnya itu pencarian saya itu pada tahun 98 setelah saya lulus STM atau SMK pada saat itu. Di situ awal pertobatan saya di situ. Nah, setelah lulus itu saya bertobat ya. Setelah lulus dari SMK saya bertobat, ya kemudian saya lanjutkan mencari ilmu itu ke pesantren-pesantren. Ya. Dan di situ saya pengen sekali mempunyai seorang guru yang memiliki titel kewalian gitu kan. Saat itu saya mencari, tapi di pesantren-pesantren itu hampir semua pesantren-pesantren saya datangin itu pendirinya itu sudah pada meninggal. Jadi turun ke anaknya. Seperti itu. Tuh. Ngajinya tuh di mana tuh? Ngaji apa? Ngaji pengajian banyak ya? Iya. Ada tauhid, ngaji hikmah. Waktu itu saya merenung gitu ya. Kalau saya mengaji seperti tauhid, fikih, atau Quran, ya itu kan sudah saya pelajari begitu kan. Nah, kemudian mungkin pendalaman tasawuf itu belum saya ajari gitu. Akhirnya sempat berpikir saya pengen mengkaji kebatinan seperti itu, dengan tujuan untuk mendekatkan diri seperti itu. Akhirnya saya pada saat itu masuklah ke bidang ilmu hikmah gitu kan. Ilmu hikmah gitu. Jadi di ilmu hikmah ya biasa gitu, seperti asror ya, amalan asror, hijib begitu kan. Hijib ya. Awalnya saya pengen punya kesaktian bisa gitu kan. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, orang sakti itu kalau nggak punya duit ya tetap aja lemes gitu, galau. Akhirnya saya itu mengerjakannya yang pelarisnya saja gitu kan, supaya misalkan ya kalau pelaris itu kita jualan atau dari rezeki kita meningkat lah. Saya lebih fokus ke situ, bukan ke perangnya ya seperti hijib-hijib itu, tapi saya fokus ya ke asrornya. Dan kurang paham asrar itu amalan umum, amalan umum untuk apa saja yang kita niatkan di bidang ilmu hikmah. Amalan ini baca untuk menarik rezeki, berdagang rame, bisa ya, buat misalkan pengen bisa silat juga bisa gitu, tergantung niat kita gitu. Bela diri bisa otomatis ya. Kebal bisa juga gitu ya, kalau tingkatannya tinggi ya gitu. Tapi saya iya, cuman saya tidak berfokus untuk ke kesaktian gitu lah. Masya Allah. Berfokusnya ke rezeki, masalah rezeki. Kalau kita sakti bisa terbang, bisa atau kabal, kalau nggak punya duit kan tetap lemas. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya mengambillah
apa amalan-amalannya yang sifatnya rezeki, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, 16.000, gitu kan. Saya puasa 3 bulan atau 100 hari itu saya jalani juga, begitu. Terus sehingga itu ada apa sehingga? Nah, setelah saya melakukan itu selama 1 tahun di ilmu hikmah itu, akhirnya saya bisnis di bidang sayuran, gitu kan. Akhirnya meningkat di situ. Wah, meningkat dari pelajaran hikmah itu. Ya, dari situ, gitu. Saya bilang waktu itu tetap, apakah saya harus tirakat dulu apa bisnis dulu nih? Wah, saya bilang waktu itu saya masih usianya ya sekitar 35-an lah. 35 tahun waktu itu. Nah, kalau sekarang kan udah 45 nih saya ini kan. 35. Kakak senior. Ya, jadi saya itu di dalam hati saya, apakah saya harus fokus tirakat ataukah atau kita usaha seperti itu. Akhirnya saya fokuskan untuk fokus usaha, gitu kan, biar nanti tirakatnya itu saya nggak mikirin usaha seperti itu, gitu. Ada pikiran seperti itu. Nah, setelah 1 tahun itu ya di hikmah, ya akhirnya saya punya pikiran untuk mengalahkan tirakat dan menjalankan usaha. Saat itu saya bergerak di bidang sayuran. Akhirnya sayuran saya pun lama-lama saya makin banyak langganan, ya larislah jualan saya. 24 jam itu saya itu terus terjadi pengiriman ke para penjual itu. Iya. Akhirnya lama-lama saya itu jenuh juga, begitu kan. Ya, kenapa? Karena setelah dikasih lari itu, masa saya hidup hanya seperti ini, ada kehampaan, gitu kan. Iya. Ada kehampaan. Nah, di situ mulai adanya di awal-awal 2015 ada kehampaan. Ya, pas setelah itu di 2015 itu saya mulai merasa hampa, masa hidup harus seperti ini Itu begitu. bisnis lagi kencang-kencangnya. Iya, lagi kencang-kencangnya. Masih hampa juga ya. Kenapa? Karena kita itu tidak punya kebahagiaan batiniah. Oh, Masya Allah. Ya, kalau misalkan ekonomi, ya kita tercukupi, gitu. Tapi masa kita hidup hanya untuk, jadi 24 jam itu bangun tidur kita ingat kerjaan, mau tidur juga ingat kerjaan. Sampai-sampai kita silaturahmi ini tuh nggak bisa. Tadi kita sudah terikat kerjaan, walaupun usaha sendiri, tapi kan kita itu waktu itu saya itu harus mengirim, gitu kan, sayuran itu ke pelanggan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan karena ingin digunakan. Jadi terikat. Hablum minanas terus ya. Iya. Apa hablum minallahnya? Ya, jadi ya sholat aja hanya sholat tetap saya jalani hanya 5 waktu saja, gitu kan. 5 waktu saya jalani. Alhamdulillah masih bisa jalankan ya. Gitu kan. Ya, akhirnya ada titik jenuh mulai 2017 lagi. Nah, di situ saya itu mendengar tentang cerita dari ustadz akhir zaman. Wah, siapa tuh ustadz itu? Ya, pertama yang saya dengar itu ceramahnya. Jadi kalau saya mendengar ceramah itu saya besarkan biar keluarga itu mendengarkan seperti itu. Jadi sekalian menasihati keluarga, kan? Saya yang pertama itu Ustadz dari Padang itu Zulkifli. Nah, kan cerita akhir zaman. Nah, setelah itu kesininya ada Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, kemudian setelah itu saya itu lagi dengar tentang masalah toriko, gitu kan, dari Buya Uci, ya singkat aja seperti itu ya. Buya Uci yang sudah almarhum, Buya Uci, dia banyak cerita tentang toriko. Kemudian saya dibangkitkan kembali, gitu, tentang toriko. Wah, ini toriko itu ajaran sesuai dengan agama kita, gitu kan. Nah, jadi bukan ajaran sesat, gitu kan. Nah, di situ saya sering mendengarkan, seperti biasa suaranya itu saya keraskan, saya kencangkan, gitu kan, suara HP itu melalui Bluetooth itu, jadi biar yang lain anak dan istri saya mendengarkan, seperti itu. Iya, biasa ikut mendengarkan, memahami juga seperti itu. Setelah itu baru saya ada keinginan untuk bertoriko seperti itu. Nah, setelah itu baru
saya melihat sebuah channel YouTube Padepokan Gaul. Oh, PG dulu ya. PG dulu. Bayasin. Bayasin. Saya lihat kontennya itu memuslimkan jin. Wah, kan gitu. Jin aja bisa dimuslimkan ini, saya bilang gitu. Siarnya kalau makhluk goib. Iya, bukan calon nyata saja. Gitu, kan. Jadi bisa memuslimkan jin gitu kan. Jadi kalau jin aja bisa dimuslimkan, kemudian manusia itu bisa ikut muslim semua, kayaknya akan tercipta kedamaian dengan cepat gitu kan. Iya, gitu. Saya pikir seperti itu saat itu. Tapi untuk belajarnya kan jauh. Saya di Bekasi dan itu untuk perjuangan di Kudus, Jawa Tengah, kan? Ya, agak jauh gitu permasalahan waktu dan tempat. Sementara saya masih sibuk kerja kan gitu kan. Bagaimana cara saya itu untuk mengimbangi semuanya. Bisa silaturahmi ke sana itu bagaimana gitu kan gitu. Akhirnya kalau saya kan pulang setahun sekali ke Karanganyar Solo, ke Bertua setahun sekali. Mungkin nanti saya berpikir setiap lebaran itu bisa mampir dulu ke situ, pikiran saya seperti itu. Nah, tapi ya takdir berbicara lain. Setelah itu saya diarahkan gitu, setelah saya main-main HP itu, lalu timbullah Sapu Jagat begitu, diarahkannya keluar ke situ. Jadi ternyata saya lihat jauh-jauh ya. Channel ini kok sama, tetangga rumah ya. sama yang di itu gitu ya. Isinya sama. Padepokan Gaul gitu. Saya lihat Padepokan Sapu Jagat, caranya sama, memusikkan torikonya juga sama, begitu kan. Wah, mungkin ini satu aliran gitu kan, satu ajaran seperti itu. Akhirnya, wah kalau saya lihat alamat Cibitu, wah dekat daerah sini. Nah, mulai di saat itulah saya kenal dengan Padepokan Sapu Jagat, yang saat itu Sapu Jagat masih bersatu dengan MSQ. Si Volkolbi masih satu, gitu. Jadi Sapu Jagat belum punya bangunan sendiri saat itu, gitu. Nah, begitulah singkatnya perjalanan saya sehingga saya menemukan Toriko ini, seperti itu. Gak ada halang rintangnya dari masuknya Sapu Jagat, ada nggak? Ada dalam diri. Iya, godaan apaan itu? Saya itu sudah mau menghubungi gitu, sesepuh dari Sapu Jagat gitu kan. Saya menghubungi Mas Agung. Kemudian dari Mas Agung itu belum saya datang ke tempat gitu kan, ke majlis belum, tapi saya menghubungi dari Mas Agung, dilemparkan ke Pak Adi. Kan? Nah, pas itu dari Pak Andi, waktu itu Pak Andi kalau nggak salah dia pulang kampung ke Purwokerto, ya, pulang kampung ke Purwokerto. Pas itu ya jadi nggak bisa ketemu. Akhirnya itu saya beberapa bulan, 2 bulan apa 3 bulan saya vakum begitu ya. Nah, pas itu karena saya lihat channel lagi, nonton channel yang isinya itu tentang masalah hijib kan. Di situ kalau kita meninggal nanti kita akan ditawan sama khodam kita, kan gitu. Nah, saya kan punya amalan seperti itu. Jadi saya ketakutan gitu kan. Ya kan? Gitu. Wah, saya mau ngecek, akhirnya siapa yang ngecek gitu. Jadi ingat lagi saya kan. Sudah 3 bulan atau 2 bulan saya itu lupa ya, vakum karena oper-oper begitu halangannya lah. Kayak bola. Akhirnya jauh sudah. Saya tahu alamatnya dan gitu. Jadi saya langsung aja ke majlis saat itu. Tapi pertama saya datang ke situ nggak ketemu, malam-malam jam 10. Yang di situ itu nggak ketemu. Wah, ujiannya ya. Tapi di situ penanda dari map itu sudah menunjukkan di situ tempatnya. Begitu. Saya malam-malam apa? Malam. Berangkat dari jam 8. Tempatnya kebon ya, sampai jam 10, iya gelap. Angker tuh, perjuangannya luar biasa nih. Ya padahal sudah dekat di situ, ya kan? Karena sudah jam 10 malam, saya di situ gelap. Kemudian saya sama warga juga nggak begitu apal, tapi dia itu tahu, katanya, iya ada di Padepokan itu gitu. Saya lihat ini apanya ini. Tandanya itu di sini, di pasnya gitu. Titik mapnya ya. Titik mapnya itu, saya bilang gitu. Ada Padepokan enggak apa di sini gitu? Warga itu nggak ada yang tahu ya. Dia nggak ada yang tahu. Tapi dia setelah berbicara agak lama, kemudian dia ingat ada ketika yang kalau siang-siang itu suka muntah-muntah katanya gitu. Kemudian nyetelnya lagu Jawa gitu, kidung Jawa itu. Ya kan bahasa gue sering nyetel kidung Jawa yang
yang itu ya. Nah, Oh iya, Sunan Kalijaga. nah, itu. Nah, pada singkat cerita pada malam itu akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi, gitu kan. Jadi nggak ketemu tuh. Nah, pas sudah itu lusanya saya datang ke situ. Jadi kalau waktu itu malam, nah saya siang datangnya biar kelihatan gitu. Akhirnya siang itu saya datang ke majelis MSQ dan ketemulah majelis MSQ itu, gitu ya. Sikatnya ketemu. Kemudian orang yang pertama saya temu di MSQ itu adalah Bang Indra. Bang Indra. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Indra, dia bilang dia itu standby, gitu kan? Standby di majelis. Di majelis. Nah, saya janjian sama dia, gitu kan? Ya udah kalau begitu, nanti malam Jumat saya kesinilah, gitu, biar lebih fokus kita berbicaranya, gitu. Karena saat itu saya hanya ingin tahu tempatnya saja, niat saya, gitu kan. Dan juga waktunya kan sore itu mepet, karena saya ada kerjaan lagi, sudah lepas maghrib, gitu, harus sampai rumah, gitu kan. Akhirnya ya saya pulang. Malam Jumat saya ke situ, sama teman saya, gitu. Ternyata Bang Indra nggak ada. Ya, Bang Indra ada malam Jumat itu. Wah, saya nungguin lama di situ sama teman saya. Akhirnya baru ada dia ngasih WA kalau dia kondisinya sekarang ada di Bandung, gitu. Ya udah, saya pulang malam Jumat itu. Tapi saya tahu kalau pengajiannya itu pada malam Minggu. Nah, pada saat malam Minggu di situ baru saya datang dan akhirnya saya berjumpa dengan sedulur-sedulur kita di situ, banyak orang. Nah, kemudian saya minta setelah saya waqiahan, gitu kan, dan ruqyah, saya minta kepada Mas Hamdani saat itu, Sang Jawa, untuk dimediumisasi dan dicek apakah keilmuan saya ini benar atau tidak lah, gitu. Saat itu ternyata setelah dicek, ya akhirnya adalah perjanjian dan khodam. Nah, mulai dari saat itu akhirnya saya bertobat, menjalankan mandi tobat dan menjalankan amaliyah sampai sekarang saat ini. Lanjut terus, itu luar biasa. Itulah para sahabat sekalian, penjelasannya Gus Yudi yang luar biasa ya, yang dulunya maaf aja mencari jati diri, ketenangan jiwa, walaupun di bisnisnya udah kenceng ya kan, rezeki ada. Ya, tapi alhamdulillah sholat tetap jalankan. Tapi di hati tuh masih mencari sosok guru ya, apalagi mencari jati guru yang menuju kewalian, sehingga mentok-mentoknya yaitu ya para sedulur kita, yaitu Sang Jawa. Akhirnya ini dikenalkan ke Sabu Jagat ya. Sampai menjalankan mandi tobat. Iya, memang para sahabat sekalian yang di luar sana mungkin masih menyukai keilmuan dari menggunakan izib, amalan-amalan yang nantinya itu nanti berdampak. Yang kita khawatirkan itu memang saat ini kita masih hidup, belum tahu jasa kita sudah melihat. Ya, syukur alhamdulillah kita di bawah malaikat. Nah, kalau seandainya kita menggunakan perjanjian, resikonya banyak yang sudah terjadi, yang banyak yang di luar meninggalnya susah ya. Bahkan saya juga, bukan saya orang medis juga, bukan jadi rumah sakit, sering menemukan sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu ya memang tidak mudah dan penderitaannya luar biasa ketika mendapatkan ajal atau sakaratul maut. Ya, sampai ada yang matanya melotot, mendadak kulik, tapi tetap meninggalnya susah. Nah, itu harus diputuskan perjanjian. Jadi para sahabat sekalian, jika ada yang masih menggunakan itu, alangkah segera mencari untuk diputuskan perjanjiannya. Ya, kebetulan alhamdulillah Mas Yudi sudah memutuskan, mungkin dari keilmuan terdahulu diputuskan dan masuk ke Sabu Jagat dan melakukan mandi tobat. Dan sekarang rasakan bagaimana sudah menjalankan ini semua, amal mandi tobat, yang dirasakannya gimana? Rasa hatinya sekarang ini? Alhamdulillah, senyata-nyatanya kita hidup itu untuk apa, tujuan kita itu untuk apa, sekarang sudah terbuka jelas. Dan keinginan saya untuk menemui
seorang guru yang memiliki titel kewalian kepada Allah juga sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Seperti itu. Jiwa gimana? Tenang, lebih tenang yang dulu. Tentu jiwa lebih tenang, lebih banyak bertawakal kepada Allah, ya, karena dengan menjalankan amalia itu jadi amalia itu langsung otomatis mendidik kita, gitu. Jadi amalia itu seolah-olah menjaga kita dan mendidik kita lebih bertawakal kepada Allah, bukan kitanya yang pengen tawakal. Kan susah kalau kita pengen tawakal, sabar, kita susah. Hanya ucapan tapi prakteknya ya. Tapi dengan menjaga amalia itu dengan sendirinya, amalia itu mendidik kita menjadi bertawakal, bersabar, dan lain-lain. Yang dijalankan oleh Gus Yudi ini ngajinya bukan ngaji kuping, maksudnya ngaji praktek. Sehingga walaupun tawakal tuh nggak hanya ucapan, tapi tawakal langsung secara benar-benar dipraktikkan sehari-hari. Dan merasakannya sendiri ya, beliau sekarang lebih tenang ibadah sholatnya. Ya mungkin para saudara sekalian, ya semuanya kebenaran mutlak milik Allah, dan sebagai kita manusia adalah mencari diri kita untuk ibadah kita menyambung sanad silsilah itu jelas ke Kanjeng Rasulullah. Ya mungkin kita bukan merasa tapi diri kita sendiri yang merasakan, bukan orang lain yang, tapi diri kita yang menikmati. Itu saja kali Kang ya pembicaranya. Ada lagi Kang? Kalau suatu amalia itu bersanad, ngepeknya itu ke diri sendiri, jadi kita bisa merasakan. Semakin kita melaksanakan amalia yang bersanad, ketenangan itu semakin tercipta, ketentraman dan pandangan hidup itu kita jelas, langkahnya itu semakin terlihat. Tapi kalau sebaliknya kita mengamalkan walaupun dari Al-Quran atau hadis atau apa tuh doa gitu kan, tapi malah sebaliknya kita masih punya sifat marah, kemudian ngoyo terhadap dunia, begitu ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, masih sensitif. Nah, berarti itu tandanya amalia yang kita laksanakan itu tidak bersanad. Boleh pertanyakan mungkin kali ya, sahabat. Kenapa? Ya karena kan kalau yang bersanad itu ada cahaya itu adalah malaikat yang menyampaikan amalia kita kepada Allah, seperti itu. Dan tandanya cahaya itu kita terasa sejuk, nyaman dan tentram. Makanya kan di dalam Al-Qur'an kan ada berzikirlah kamu, karena sesungguhnya dengan berzikir itu dapat menenteramkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kan gitu kan? Nah, masa Allah bohong begitu? Tapi kita berzikir apa dengan doa, sholawat, malah kita itu panas, emosi timbul. Kalau istri marah kita nggak mau mengalah, malah tambah ini marah kan, tambah kenceng. Berarti nggak ada efeknya zikiran-zikiran yang kita alami, malah tambah panas. Berarti sumbernya itu bukan dari cahaya, malah sebaliknya, malah ditipu ya. Nah, itu merasa dirinya seperti itu, merasa ini udah jalan bener, bakal ini malah resiko malah hati kita merasa resah, gelisah, susah, payah. Emangnya Allah itu bikin kita susah, bikin kita pusing kan? Tidak. Terus kenapa kita terjadi seperti itu padahal kita berzikir? Berarti bukan kemasukan malaikat itu yang itu sifatnya cahaya, gitu kan? Sifatnya cahaya itu, tapi justru sebaliknya mungkin. Kenapa? Ya karena tadi, ya karena tidak bersanad menyambung ke Rasulnya. Seperti itu. Alhamdulillah, ini luar biasa komunikasi ini, pembicaraan ini sangat-sangat, artinya makna hidup kita tuh bisa ketemu titik terangnya ya. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat mencari ketenangan dari sosok guru ya, karena kita bukan berarti kita tuh ngajinya tuh bukan ngaji telinga atau hanya, tapi kita benar-benar dibimbing secara batinnya dan rohaninya dengan secara praktik ya. Itu mungkin itu aja kali Kang ya. Sang Kiai Rasulullah SAW diutus ke dunia bukan sekadar menyampaikan kebenaran dari sisi Allah atau hanya menyampaikan hukum-hukum yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah. Tujuan lebih hakiki dari keberadaan Nabi adalah agar manusia bisa mengenal Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap saat. Rasul adalah pembawa wasilah dari sisi Allah dan melalui wasilah itulah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah.
Surat Al-Maidah 35 mewajibkan seluruh orang beriman untuk mencari wasilah agar menemukan kemenangan di dunia dan akhirat. Wasilah bukanlah amal ibadah salat, puasa, zakat seperti yang ditafsirkan secara syariat, karena seluruh amal ibadah hanyalah bentuk dari proses penyembahan terhadap Allah. Salat, puasa dan lain-lain hanya akan menjadi ritual hampa, menjadi tradisi dan budaya saja kalau tidak mempunyai ruh dari ibadah itu sendiri. Ibadah mempunyai unsur zahiriyah dan batiniyah dan keduanya harus ada agar ibadah diterima di sisi Allah. Secara zahir anggota badan kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan Allah kepada Rasul-Nya tanpa melebihkan dan menguranginya. Aturan itu sudah menjadi standar sebagai contoh bentuk gerakan salat, jumlah rakaat salat, aturan-aturan puasa, itu semua sudah baku dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Di samping aturan aspek zahir, ibadah memiliki aspek batin dan ini merupakan hal yang sangat pokok. Fisik manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah, begitu pula rohani manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah. Di dunia ini sangat banyak orang yang bisa mengajarkan cara fisik manusia untuk menyebut nama Allah. Dalam hal ini kita tidak kekurangan guru, akan tetapi guru yang bisa mengajarkan rohani kita untuk menyebut nama Allah itu sangat langka. Fisik manusia bisa diajarkan oleh guru fisik, gerakan salat, aturan puasa dan lain sebagainya, sementara rohani manusia harus diajarkan oleh rohani pula. Tidak mungkin rohani manusia diajarkan oleh guru jasmani, keduanya mempunyai unsur dan sifat yang berbeda. Rohani manusia diajarkan oleh rohani Rasulullah SAW yang telah berisi kalimah Allah yang berasal dari sisi Allah. Unsur kalimah Allah yang ada dalam diri Muhammad bin Abdullah inilah yang menyebabkan pangkat beliau bisa menjadi Rasul. Nur Allah yang diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya itulah yang kemudian disebut sebagai wasilah. Disinilah sebenarnya letak perbedaan antara pengamal tarekat, tasawuf dengan orang yang hanya memahami Islam secara syariat saja. Pengamal tarekat untuk bisa menapaki jalan berguru terlebih dulu memahami dan menjalankan aturan-aturan Allah yang kita sebut syariat dan aturan itu akan tetap dilaksanakan seterusnya. Pelaksanaan syariat oleh pengamal tarekat tidak lagi hanya sekadar memenuhi kewajiban ibadah akan tetapi mereka sudah masuk kepada alam hakikat dari ibadah itu sendiri. Untuk bisa menyelami samudera hakikat yang maha luas, diperlukan seorang pembimbing yang ahli di bidangnya agar tidak tersesat dan pembimbing ini dikenal sebagai guru mursyid. Dalam khazanah ilmu tasawuf guru mursyid mempunyai peranan besar dalam membentuk hierarki manusia untuk sampai ke tingkat realisasi tertinggi dalam menempuh perjalanan spiritual. Karena dimensi Al-Quran telah tertanam dalam dirinya. Hanya saja persoalan ini jarang dikupas dan diteliti lebih dalam sehingga masih menjadi sebuah misteri dalam kehidupan manusia. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang belum mengetahuinya. Guru mursyid hanya dimengerti oleh hati yang terbuka dan jiwa yang telah disucikan. Predikat mulia yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada manusia pilihan ini sebenarnya secara gamblang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 17 dengan sebutan, Waliyam Mursyida, artinya wali yang mursyid. Kata, wali, di sini dalam versi kaum sufi diartikan sebagai figure manusia suci, pemimpin rohani, manusia yang sangat taat beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kata mursyid diartikan sebagai nur ilahi, cahaya ilahi, atau energi ilahi. Cahaya di atas cahaya,
Tuhan akan menuntun kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Qs. An-Nur 35. Jadi hakikat mursyid itu tidak berwujud, akan tetapi setelah masuk ke dalam rumah wujud berulah ia memiliki wujud. Maka nur ilahi atau energi ilahi yang telah mewujud dalam rohani sang guru itulah yang disebut dengan waliyam mursyida. Dan mursyid itu tidak banyak, yang banyak adalah badan ragawi yang disinggahi, hanya penampakan fisiknya. Ibarat pancaran sinar matahari yang masuk ke berbagai lubang, kelihatan banyak tetapi hakikatiah hanya satu, sinar itu juga. Kata nur cahaya, yang bermakna mursyid, tidak diartikan sebagai cahaya dalam pengertian bahasa. Mursyid sendiri berasal dari kata irsyad, yang artinya petunjuk. Petunjuk yang bersumber dari nur ilahi. Jika kata irsyad ditambahkan mim di depannya maka petunjuk tersebut terdapat pada sesuatu, dimikili oleh sesuatu. Maka mim harus diartikan sebagai seseorang yang memegang kualitas irsyad. Karena kata waliyam mursyida dalam surah Al-Kahfi ayat 17 secara umum diartikan sebagai pemimpin, maka di zaman sekarang pemimpin organisasi yang tidak ada hubungan dengan tasawuf diberi gelar mursyid, atau ada orang yang nama pribadinya itu mursyid. Karena mursyid hakikat adalah nur Allah, maka orang yang kita sebut guru mursyid itu benar-benar mempunyai kualitas sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah berubah nur Allah bukan sekedar gelar saja. Begitu langkahnya guru mursyid yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mursyid sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Pembahasan yang mendalam tentang guru mursyid diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pengamal tarekat khususnya betapa luar biasa orang-orang yang telah memiliki guru mursyid yang berkualitas sehingga hidup mereka benar-benar terbimbing ke jalan Allah SWT sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan berkhidmat kepada gurunya dengan penuh adab dan cinta. Iya. Tonton terus, tonton kami, jangan lupa like dan komen, dan juga mampir ke Padepokan Gunung Lawu ya, Gunung Lawu ini channelnya Kang Yudi ya. Semoga aja dalam pembahasan ini suatu amalan juga kita, amal baik kita untuk para sahabat sebagai nonton dan si ada dakwah kita semua bermanfaat. Dan jika ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.